Daftar dari ya kami terima, yang kami terima itu hanya 2 kali saja. Yang terakhir kami terima 700, sampai sekarang kartunya sudah blokir. Tapi namanya tetap ada, hanya terima sembako saja. Terima pertama bulan berapa? Itu yang saya sudah lupa. Terima pertama berapa? 400 Tahun? tahun 2019. Terima pertama 400 ya? Iya, Terima kedua? 700. 700. Seterusnya sampai sekarang? Sudah kartunya blokir. Jadi berapa bulan yang terima sembako saja? Ini sudah 5 kali. Yang 5 kali hanya terima sembako saja? Iya. Oke. Tante di wilayah RT mana? Berapa? 04. Kami ada 2 kakak. Yang mengalami nasib begini? Iya. Kakaknya Tante dengan siapa lagi? Dan Veronica Piera Uli. Veronica Piera. RT berapa? RT 04. Dusun? Dusun 2. Dusun 2, Desa Belum. Nah, kartunya sekarang di siapa? Ada di rumah. Di pertama terima 400, yang kedua terima berapa? 700. Selanjutnya tidak lagi. Nah, sudah ada penyampaian ke Tante informasi kenapa hanya sih? Ya, bilang ini kartunya hanya umum, kartu blokir saja. Kartu blokir. Nama masih terdata? Nama masih ada, hanya terima sembako tadi. Oke. Nah, pemirsa, ini kejadian juga catatan lapangan ya, berhasil kami liput. Warga di sini ada 2 kakak loh. 2 kakak ini terdata sebagai penerima PKH, namun hanya 2 kali menerima bantuan anggaran. Berikutnya hanya dalam bentuk sembako. Berapa kilo beras? 10 kilo. Beras 10 kilo dengan? Yang telur, yang terakhir yang kami terima telur 45 biji. 45 butir. Nah, yang akhirnya hanya 2 kali mereka berhak mencairkan. Namun selanjutnya warga tidak mendapatkan bantuan keuangan ya. PKH itu anggarannya terpotong, tersisa hanya beras dan telur. Hanya disampaikan kepada warga. Siapa yang menyampaikan bahwa kartu terblokir ya? Iya. Kartu apa? Kartu PKH. Kartu PKH. Siapa yang sampaikan itu? Dari petugas ini. Tugas di mana? Ibu pendamping. Mereka hanya menerima beras dan juga telur. Kalau beras dan telur bantuan dari pusat itu 200.000, tapi langsung ke rekening masyarakat di bank. Terus yang harus komponen yang harus ambil tuh dulu kan 110.000, dalam tahun ini naik sudah 2 kali 150.000, 200.000. Tapi yang harus ada tuh beras, telur, kalau tidak telur ikan, sayur, dan pokoknya yang mendukung nutrisi gizi itu ketentuan seperti itu. Jadi orang mau ambil berapa banyak, hanya komponennya tidak boleh lebih dari 200.000. Itu sudah. Kalau tentang uangnya tuh, itu uangnya masuk langsung di KTM PKH yang namanya sudah terdaftar, yang sudah dikirim dari sana. Jadi di dinas kami hanya punya tugas memantau karena uangnya diterima di BRI. Kami hanya kasih keluar rekomendasi berdasarkan data dari kementerian yang mereka-mereka yang sudah masuk dalam daftar sembako. Jadi contoh misalnya ada perluasan, ada tambahan langsung dari pusat, mereka ambil dari data kesejahteraan sosial yang ada di pusat. Dari kita sepanjang pusat belum memberi kesempatan untuk mengambil KPM baru, kita tidak bisa bikin apa-apa. Kalau di rekening yang uang tidak ada, itu yang datang lapor ke sini supaya kita kirim data itu, kirim kembali ke pusat. Kalau uangnya belum ada, segera dilaporkan karena namanya sudah ada tapi rekening belum masuk, supaya kita cek lagi ke pusat kenapa rekening yang bersangkutan belum masuk. Selama ini bayar kan ikut bank, terus tapi tidak terima dalam bentuk uang, mereka terima dalam bentuk voucher. Voucher itu ditukar di e-briling yang ada di desa-desa tuh. Kalau PKH itu hanya ada 4 komponen, hanya untuk ibu hamil, lansia, anak sekolah, untuk bayar uang sekolah dengan uang sekolah dengan seragam. Jadi tidak ada celah lagi untuk belanja lain dari itu, tidak boleh. 1,2 terima dulu. Satu kali. 1,2. Setelah itu 700. Terus ini 900. 900, 800. Turun terus. 800, 700. Ya, turun terus. Sampai sekarang bilang ini apa dampak COVID. Satu nanti 100 baru 75. Turun 75. Magdalena Deru. RT Paumasa, Dusun 2, Desa Ulu Belu. Minta kami ini apa? Ini kartu keluarga, baru ini apa? Ini KTP, semua posterlah kami sudah kasih semua. Itu 3 bulan 1 kali saya dapat 250.
250 itu untuk bulan berapa? Dari bulan April menanggung Bulan April 2020 nih. Tanda terima hanya 290 itu yang 3 bulan punya. Mama terima berapa? 2.600. Mama terima 290. Media Warisan Budaya Nusantara, Pajetan Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, naungan perusahaan PT Kraton Kesepuan, Cirebon. Pendiri Sultan Sepuh ke-14, Pra Arif Natadiningrat ST. Pemimpin Umum Redaksi, Neni Triyatna Rosa. Saya punya tugas untuk melakukan monitoring. Kami tidak punya kewenangan untuk mengintervensi sampai terlalu jauh karena uangnya langsung ke rekening masyarakat. Yang jadi persoalan sekarang ini banyak yang masyarakat tidak bisa jalan disuruh ambil lah. Yang terjadi penyimpangan itu hal-hal yang seperti itu. Tapi setahu saya yang selama ini itu memberi perwakilan itu harus ada kesepakatan. Misalnya orang tua jompo yang jauh dari apa itu mereka menugaskan contoh pendamping. Tapi ada kesepakatan kena pendamping pulang pergi dia punya apa, kesepakatan mereka seperti apa, itu mereka buat dalam berita acara kesepakatan. Supaya saya panggil yang pendamping untuk menjelaskan dari aspek teknisnya. Kalau saya ini hanya sifatnya koordinasi umum, tapi dari sifat teknisnya, karena mereka punya laporan itu mereka sendiri kirim ke pusat melalui ini. Jadi kalau misalnya contoh laporan bulan Juli tidak dikirim, itu mereka punya kredit point justru yang nanti akan berpengaruh. Dan kalau sampai 3 kali tidak kirim laporan, langsung out memang. Warisan Budaya Nusantara, Pajetan Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, naungan perusahaan PT Kraton Kesepuan, Cirebon. Pendiri Sultan Sepuh ke-14, Pra Arif Natadiningrat ST. Pemimpin Umum Redaksi, Neni Triyatna Rosa.